perselingkuhan itu bisa terjadi karena ada kesepakatan bersama. Kalau tidak ada kesepakatan, seperti tadi kan di awal, yang satu tutup pintu, yang satunya buka pintu. Kalau yang satu tutup pintu nggak mungkin bisa masuk kan? Terjadinya perselingkuhan dikarenakan cinta yang tumbuh seiring berjalannya waktu. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa sih si cewek ataupun si cowok tidak memikirkan atau tidak menjaga hati, menjaga rasa orang-orang di rumah? Hati itu jujur loh, Pak. Iya. Jadi ketika hati itu suka, ya suka seperti itu. Tetapi itu kenapa saya tadi katakan itu salah kedua-duanya. Bukan. Jadi ketika saya berlaku adil, ketika ada pelakor harusnya juga ada pembinor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Sekartaman Multimedia. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang mengenai tema yang sedang hit untuk saat ini. Tema seperti apa? Namun sebelumnya kami akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kami. Dua narasumber dari aktivis-aktivis yang bergerak di bidangnya. Satu diantaranya Mbak atau Ibu ya saya panggilnya, Mbak Siti Muslimah, Magister Pendidikan Islam, aktivis perempuan. Satu lagi saudara kami, Rahmat Arianto Etsos, selaku tokoh masyarakat. Pada kesempatan siang ini kita akan sedikit membahas soal tema-tema yang baru ngetren saat ini. Dalam tanda kutip ngetren, jangan ditiru ya. Ini kaitannya dengan masalah pelakor. Nah, seru kan? Ngeri bang. Nah, ngeri, bahasanya sudah ngeri. Melihat atau mendengar beberapa curhatan atau WA-an dari teman-teman, bagaimana kalau Sekartaman di podcastnya akan mengambil tema soal pelakor, gimana? Kemudian kemarin kami kontak-kontak sama Mbak Muslimat, kemudian sama Mas Rahmat. Oke, ayo kita ulas di sini soal pelakor itu. Banyak pertanyaan yang mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan kepada kami, apa sih sebenarnya pelakor itu, dilatar belakangi karena apa toh? Nah itu pertanyaan yang mungkin bagi orang awam atau seperti saya, kan saya nggak mudeng pelakor itu sebenarnya apa toh itu Mbak Mus? Bisa dijelaskan sama kita Mbak, pelakor sendiri itu sebenarnya apa toh? Kok bahasanya kok ngeri gitu? Iya. Pelakor, perebut laki orang. Wah, sangat kali. Aku nggak kerebut loh bang. Iya. Bisa dijelaskan Mbak? Oke, maaf ya, selamat siang teman-teman. Gini ya, ini trending topik seandre mungkin tingkat nasional dan tidak hanya tingkat lokalan saja, tentang apa sih itu pelakor. Iya, ternyata betul. Pelakor itu sebuah kata-kata yang sangat ngeri, manis juga, dan juga pokoknya manisnya di mana? Manisnya di mana? Ya yang manis yang para pelakornya Oh, itu gitu juga. ya. Mengasihkan juga. Pelakor yang bahasa ya dipanjangnya perebut laki orang ya. Perebut laki orang, kalau kita bahasnya dengan apa, KBBI itu Kamus Bahasa Indonesia, itu yang namanya pelakor perebut laki orang itu berarti kok sesuatu yang maksa gitu kan. Satu yang maksa, dia harus jadi milik aku, Tapi yang menjadi pertanyaan dari teman-teman kemarin yang sempat WA untuk yuk Sekartaman podcast di masalah pelakor, yang melatar belakang itu sebenarnya apa toh Mbak? Kita nggak usah bicara soal siapa yang salah dulu, yang melatar belakangi terjadinya pelakor dari Mbak Mus. Terjadinya serang pelakor itu pasti ada ada pasangannya, tidak hanya pelakor. Pelakor itu ada pembinor, bahasanya pembinor apa? Perebut bini orang. Dan itu secara paksaan, Kita manis sih bahasanya. Perlu diviralkan istilahnya. Tapi pembinor itu kan tidak trending ya dibandingkan dengan pelakor. Karena banyak orang yang memaksakan diri bahwa si pelakor itu lebih banyak salahnya dibandingkan lebih kejam yang gitu pembinornya. Lebih kejam, lebih jahat, dan mana itu lebih banyak memojokkan pada si pelakor ya. Si pelakor. Padahal ketika ada sebuah perselingkuhan, bahasanya ya, kalau pelakor itu masih selingkuh kan. Perselingkuhan itu pasti dengan bahasa-bahasa yang aku tidak enak juga bang. Pelakor itu sebetulnya gini, sebetulnya nggak enak banget, yang
kita sebut seorang perempuan sebagai perebut laki orang itu berarti sesuatu hal yang maksa untuk dimilikinya, dan dengan penyebabnya sebetulnya itu penyebabnya tidak hanya dari si pelakor, itu dipengaruhi juga dengan si pembinornya kayak gitu kan, dipengaruhinya seperti itu. Dan penyebabnya apa toh penyebabnya? Penyebabnya itu bisa jadi karena waiting tengah jalan saka kuliner aja Waiting tengah jelas saka kuliner apa saka kuliner? Saka kuliner juga bisa itu. Saka kuliner kan karena ketemu makan ya gitu kan. Betul sekali. Dan ketika kita sering ketemu, sering curhat, kita sering makan bareng, makan bareng. Halo yang di mana kayak gitu, posisi di mana? Yuk kita makan siang yuk kayak gitu kan. Merasa nyaman. Iya, merasa nyaman. Makan sambil curhat, Bang. Wah, asik kan? Dimulai dari situ ya. Dimulai dari situ bisa juga benih-benih cinta akhirnya tumbuh. Iya, akhirnya kan karena keseringan ya, keseringan kita kumpul, bertemu, makan bareng, saling curhat. Yang satu curhat mungkin tentang keluarga, terus yang satunya juga curhat tentang keluarga juga. Lah kok gini ya, timbullah benih-benih fall in love gitu kan. Iya, dari iya. mata jatuh ke hati Berarti secara dasar dari yang melatar belakangi terjadinya perselingkuhan ini dalam tanda kutip ya, perselingkuhan itu karena intensitas yang tinggi untuk ketemu satu di antara yang lainnya gitu ya. Dari sisi tokoh masyarakat Mas Rahmat, sebenarnya apa? Memang benar nggak itu yang disampaikan oleh Mbak Mus selaku bukan pemerhati ya, aktivis perempuan yang juga kebetulan dengan bahasa Mbak Mus yang menerangkan bahwa benih-benih cinta untuk berbuat dalam tanda kutip terjadinya perselingkuhan itu dikarenakan karena intensitas ketemu, kemudian dengan rasa nyaman dan lain sebagainya. Dari sisi tokoh masyarakat apa sih sebenarnya? Kalau saya sebagai tokoh masyarakat mungkin sedikit menanggapi apa yang disampaikan Mbak Mus. Ada yang benar, ada yang tidak, karena memang saya memaklumi Mbak Mus kan bukan pelakor, hanya catat ya. Ini Mbak Mus bukan gini. pelakor loh ya. Artinya ini aktivis perempuan loh ya. Artinya apa? Kalau Mbak Mus tadi menyampaikan hal-hal latar belakang terjadinya pelakor itu 100% benar, saya jadi malah tanda tanya. Wah, jangan-jangan seperti itu. Tapi tadi disampaikan ada yang benar. Jangan-jangan Mbak Mus. Harus diklarifikasi loh, tanda kutip loh ya. Artinya kan saya pakai logika. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan 100%, berarti dia mengalami kan. Istilahnya pelaku. Tapi kan tadi Mbak Mus tidak menyampaikan itu hal-hal yang benar, yang tidak 100% yang benar di lapangan. Walaupun sebagian besar benar, berarti. Tapi memang bisa di garis bawahi memang terjadinya sebuah perselingkuhan, entah itu pelakor atau pebinor, itu memang dilatar belakang karena intensitas ketemu, kemudian timbul rasa nyaman itu tadi ya. Bener, setuju nggak jadi kan? Setuju, cuman tidak hanya itu. Artinya apa? Ketika bertemu itu banyak orang yang sering sekali juga bertemu kan, antara lawan jenis, tetapi tidak terjadi tidak muncul istilahnya pelakor di satu. Berarti kembali lagi ke sisi personal masing-masing. Ketika si cewek tidak membukakan pintu gerbang, si cowok mungkin juga nggak akan masuk kan gitu kan? Tapi ini berarti cowok dong yang diuntungkan kalau seperti ini. Gini, cowok itu. Jangan-jangan si cowok itu berharap untuk supaya dibukakan pintu gerbangnya. Oh, kalau cowok nggak dibukakan aja, mesti didobrak. Iya, karena apa? Memang kelemahannya. Dia itu cowok itu punya sifat. Kita lu pengalaman pribadi ini. Saya banyak bergaul di masyarakat. Iya. Artinya kan lanjut. Di masyarakat itu banyak terjadi seperti kami sebagai yang intens sekali di masyarakat sehingga tahu sampai latar belakangnya seperti apa. Tetapi secara gendernya, wah, timbul pelakor itu saya sebagai gender laki-laki juga bangga. Karena apa? Pelakor perebut laki-laki orang, wah, sangat viral sekali. Kenapa pembinornya juga nggak viral sekali? Artinya apa? Secara gender laki-laki diuntungkan dengan itu. Padahal kan tidak semuanya terjadi perselingkuhan itu kan yang salah perempuannya kan, kadang juga laki-lakinya. Ya. Makanya kan, wah, ini kok yang memunculkan istilah pelakor itu ya kurang jeli lah. Berarti dia memang bukan pelaku seperti itu. Tapi lanjut. Tetapi kan kalau tadi kembali kepada latar belakang masalah,
latar belakang kenapa timbulnya Perselingkuhan. itu kan ketika saya menghadapi orang-orang semacam itu pasti alasannya klasik sekali, klise sekali. Apa itu? Masalah ekonomi keluarganya masing-masing. Iya, masalah- terutama yang cewek. Datang tadi ya, datang tadi. kebanyakan yang cewek. Terus. Kalau jadi ekonomi perempuan itu selalu mengedepankan kalau istilahnya pendekatan dengan seseorang yang mau dipilih pasti dari segi ekonomi yang dimunculkan. Sehingga alasannya salah satunya sebagian besar karena ekonomi, Yang karena satu masalah ekonomi. Kemudian yang kedua, perlakuan suami di rumah yang tidak, misalnya dia sebagai suami kepala rumah tangga ora sembodo seperti itu. Dan mungkin sebagian kecil sekali masalah ranjang, hanya itu. Lah, tapi ketika kami beberapa kali menemui kasus seperti itu sebenarnya hanya alasan mereka saja. Karena apa? Niat awal untuk berselingkuhan itu sebenarnya dia munculnya dari dalam diri sendiri. Karena ada konteks hubungan korelasinya dengan seringnya bertemu itu tadi. Intensitas. Seringnya ketemu semakin dekat curhat lah, yang dicurhatkan kejelekan keluarganya. Pada sebelumnya juga tidak dipermasalahkan masalah itu, tetapi demi untuk mendapatkan chemistry. Iya, dia seolah-olah membuat alasan seperti itu. Walah, saya digaji oleh suami sehari 50.000, harus masak begini. Itu alasannya kebanyakan klise itu, Mas. Pada sebenarnya kalau saya secara kasar, saya pernah ngatain, oh kowe iki bakat seperti itu. Jadi karena perselingkuhan itu kan kenapa tadi ya? Seringnya ketemu, nggak mungkin perselingkuhan itu sekali ketemu langsung terjadi perselingkuhan kan enggak. Tetapi pertemuan pertama itu pasti sudah ada niat gitu loh. Niat, memang ada beberapa alasan daya tarik perempuan itu kebanyakan ya tadi witing tresno jalanan kuliner. Itu tadi. Tapi kalau lemahnya pihak perempuan witing tresno jalanan soko kulino lah, seorang laki-laki itu punya resep mujarab, pokoknya dikulinani engkau rak yo gelem. Seperti itu. Pengalaman. Kita pengalaman banget gitu ya. Ini pengalaman banget dalam mengatasi beberapa persoalan di masyarakat atau pengalaman selaku pelaku ini. Sementara sebagai harapannya ya tidak gitu loh. Jangan, ampun gitu. Ya. Tokoh masyarakat itu ditiru kok gitu. Kembali ke Mbak Mus, ini tadi kan disampaikan sama Bang Rahmat kaitannya dengan terjadinya perselingkuhan itu diawali tadi sudah disampaikan Mbak Mus bahwa itu karena intensitas ketemu. Kemudian di situ akhirnya lahir rasa nyaman dan lain sebagainya. Kemudian tadi ditambahin oleh Bang Rahmat bahwa dalam diri sendiri sebenarnya itu niatan dalam diri sendiri si pelaku dalam tanda kutip ya pelakornya ya pebinornya, kalau sudah niatannya itu memang niatan kepengen deket, apapun pasti dihalalkan, termasuk menceritakan sisi-sisi kejelekan dari curhatnya, mengungkapkan sisi-sisi kejelekan atau aibnya keluarga masing-masing. Dari situ akhirnya kan karena diniati dari tadi, diniati dari awal kan gitu ya. Dari Mbak Mus setuju juga nggak bahwa niatan awal nyun sewu dalam tanda kutip pelakor maupun pebinor itu memang sangat menentukan terjadinya klik untuk berselingkuh. Gimana Mbak Mus? Ya gimana ya Bang ya. Kalau niat mungkin di awal itu ya, saya kira di awal mungkin mereka tidak ada niatan seperti itu. Karena niatan mereka yang pertama itu mungkin kan, oh dia nyaman buat aku curhat kayak gitu kan, sebagai teman aja. Dalam tanda kutip apa yang disampaikan oleh Bang Rahmat bahwa nyaman itu belum tentu berbenih cinta. Iya. Karena nyaman itu hanya apa ya istilahnya merasa gimana? Padahal kalau dipikir senyaman-nyamannya dengan orang lain pasti nyaman dengan keluarga lah. Iya iyalah, apalagi suamiku Bang. Senyaman-nyamannya sama orang lain pasti nyaman dengan keluarga kan gitu tuh Mbak. Iya. Yang pertama gini Bang, sorry. Gini ya, yang pertama
perempuan itu ya, perempuan tidak pernah ada niat untuk berselingkuh yang pertama. Tenang. Serius itu. Itu di awal kan iya. seperti itu ya. Itu menurut aku sih ya, pandangan aku. Pas di awal tuh mungkin ya kita karena jalan soko kulino, waiting terus jalan kulino itu, terus kok makan asik, apa-apa asik. Terus akhirnya nyaman. Nyaman, akhirnya kok nyambung, apa dikit aja loh, kita kan sama ya kayak Ya. gitu kan. Terus ujung-ujungnya inbokan, chattingan, sering kan, itu kan. Mulai terus langsung curhat. Nah, mulailah kedekatan hati dari hati ke pertanyaan hati. dari hati ke hati itu Kan tadi terus yang pertama akhirnya tidak ada niatnya, Bang. Itu kalau kita salah mengartikan ya kalau di awal kalau kita ketika kita kumpul di sini ada niatan untuk berselingkuh kan nggak ada sebetulnya di awal.